Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita pagi ini, saya mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam hingga pagi ini. Kami berdoa kiranya sepanjang hari Tuhan akan memimpin kami oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum melanjutkan renungan ini, pertama-tama izinkan saya dan keluarga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas dukungan doa saudaraku yang diberkati Tuhan, yang telah menopang kami dalam doa menghadapi pergumulan berat ketika orang tua kekasih kami sedang sakit, dan sampai orang tua kekasih kami dipanggil Tuhan. Tentu ini menjadi sebuah pergumulan dan beban berat bagi kami beberapa hari yang lalu. Tetapi kami merasakan bahwa kami kuat hanya karena dukungan doa saudara. Oleh karena itu izinkan saya mengucapkan, menghaturkan sedalam-dalamnya terima kasih untuk doa yang sudah panjatkan untuk menopang kami. Tuhan memberkati kita semua dengan itu saudara. Dan pagi hari ini saya ingin membagikan pengalaman rohani lewat renungan inspirasi ini, kiranya dapat memberkati saudara. Firman Tuhan yang meneguhkan kita untuk menerima renungan ini saya persiapkan dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan napasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput, rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya." Demikian saudara pembacaan kita pagi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, topik yang ingin kita renungkan di pagi hari ini adalah sebuah perenungan yang kami dapatkan menghadapi duka cita beberapa hari ini, saudara, yaitu tentang sekolah kehidupan. Kiranya dapat memberkati saudara di sepanjang hari ini. Inspirasi bagi kita pagi ini adalah sebuah perenungan sebelum dan sesudah kematian kita nanti. Ini yang akan kita dapatkan. Saudaraku, menjalani kehidupan tidaklah segampang membalikan telapak tangan. Mengapa tidak saudara? Karena dibutuhkan perjuangan yang terus-menerus dalam mengerjakan PR kehidupan kita yang sedang kita jalani ini setiap hari sampai kepada kita menutup mata kita kelak. Dibutuhkan perjuangan seperti itu. Sehingga lewat ungkapan ini kita diajak saudara untuk lebih serius lagi mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, ya, supaya kita memahami bahwa karena dengan memahami tanggung jawab ini kita tahu bahwa kita masih memiliki pergumulan besar, beban, PR yang perlu kita kerjakan selama kita menumpang di bumi ini. Karena apa? Karena bumi ini bukanlah rumah kita. Bumi ini adalah tempat persinggahan kita sementara. Lalu apa yang perlu kita dapatkan dari renungan pagi ini saudara? Seperti saya katakan lewat perenungan kami beberapa hari ini, saya ingin berbagi. Yang pertama adalah perjumpaan untuk terakhir kalinya. Ini menjadi sebuah perenungan saudara. Ketika jantungmu berhenti, ya, hal itu tidak perlu engkau cemaskan. Saat engkau sekarat, itu pun tidak perlu engkau cemaskan. Jangan pedulikan jasadmu ketika engkau meninggal, ya. Jangan pedulikan sanak keluargamu lagi, atau bahkan petugas yang mengurus jenazahmu. Tidak perlu engkau pikirkan. Mengapa? Karena mereka pasti akan melaksanakan kewajiban mereka kepadamu setelah engkau menghembuskan napasmu
dan meninggal. Itu yang perlu kita pahami. Dan tidak perlu cemas dengan semua itu. Mereka akan segera menyuntikkan tubuhmu dengan formalin supaya tubuhmu itu tidak berbau sampai engkau dikuburkan. Mereka akan melakukan itu, saudara. Lalu mereka akan melucuti pakaianmu. Lalu mereka akan mendandanimu sedemikian rupa dan merias jasadmu supaya engkau kelihatan baik, kelihatan cantik, ganteng, dan seterusnya. Mereka juga akan segera menggalikan lubang lahat untuk tempat penguburan mayatmu dan segera juga mengeluarkanmu dari rumahmu. Mereka memanggulmu di atas pundak-pundak mereka dan mengantarmu ke tempat perhentianmu terakhir, itu kuburan yang telah mereka gali sebelumnya. Orang akan datang melawat dan mengurus jenazahmu. Bahkan banyak yang meninggalkan pekerjaannya demi untuk penguburanmu pada saat itu. Itu lumrah dan itulah yang mereka lakukan. Dan benar-benar hal ini kami perhatikan beberapa hari ini, saudara. Perabot-perabotmu akan segera diurus dan berpindah tangan pada saat engkau telah dikuburkan, saudara. Semua itu akan berpindah tangan, antara lain kunci-kunci rumahmu atau mungkin kendaraanmu, tasmu, buku-bukumu, baju-bajumu, handphonemu, sepatumu, uangmu, dan banyak lagi, saudara. Pada saat engkau telah dikuburkan, semua keluargamu akan berbagi itu, saudara. Mereka akan berebut. Kalaulah keluargamu itu baik, mungkin mereka akan menyedekahkannya sebagian agar bermanfaat bagi orang lain. Tetapi jika keluargamu tidak baik, mungkin mereka akan menghamburkan dan menghabiskan hartamu itu. Lalu apalah arti semua itu dalam kehidupan kita, saudara? Yakinlah, saudara, bahwa dunia tidak akan sedih karena kematianmu. Tidak, saudara, dunia pasti tidak sedih karena engkau mati. Alam semesta tidak akan bergabung karena engkau pergi, karena engkau meninggal. Segala sesuatu akan berjalan seperti biasa dan tidak berubah dengan perpisahanmu, saudara. Tetap akan normal. Perekonomian akan terus berputar, Bahkan yang lebih harus kita pahami, pekerjaanmu yang kau tinggalkan itu akan segera digantikan oleh orang lain, saudara. Hartamu akan berpindah tangan secara halal kepada ahli warismu. Perlu kita renungkan, saudara. Lalu apalah arti pencapaian hidup ini semuanya? Itu juga tidak ada manfaatnya bagi kita setelah kita meninggal. Sementara engkau akan bersiap untuk dihakimi di akhirat atas segala sesuatu yang kau lakukan selama engkau hidup, hingga perkara-perkara kecil dan sederhana, engkau akan siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan pada saat engkau meninggal. Lalu yang pertama, saudara, selanjutnya yang pertama lepas daripadamu adalah namamu. Begitu ngeri, saudara. Mengapa saya katakan begitu? Saat saudara meninggal dunia, orang akan bertanya, di mana mayatnya? Bukan ditanya lagi di mana si A, di mana si B. Yang ditanya adalah mayatmu, saudara. Mereka tidak memanggilmu dengan namamu lagi, karena namamu itu tinggal kenangan belaka bagi mereka. Tinggal kenangan, saudara. Ketika mereka akan mendoakanmu di tempat ibadah, mereka akan berkata, angkat ke sini jenazahnya. Bukan namamu yang dipanggil, saudara. Mereka tidak menyebut namamu lagi di sana. Itu yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Karena itu, saudara, janganlah tertipu oleh kehormatan dan kelebihan yang kau miliki saat ini. Jangan tertipu. Tidak ada arti semua itu kalau engkau sudah meninggal. Jangan terperdaya oleh kedudukan dan pangkatmu saat ini. Jangan terperdaya dengan ambisimu untuk meraih jabatan sekulermu maupun jabatan kerohanian di rumah ibadahmu saat ini. Dan artinya itu, ketika kematian datang, semua itu hampa. Dan artinya itu begitu. Jangan terperdaya dengan ambisimu untuk meraih kekayaan dan kenikmatan dunia ini. Karena toh tidak ada artinya itu bagimu. Semua itu tidak berguna bagimu. Tidak akan bisa menolongmu, saudara. Karena apa? Karena syarat kematian tidak harus sakit dulu. Jangan kita menyepelekan. Tidak melihat engkau kaya atau miskin. Tidak diatur dari umur yang tua atau yang muda harus mati terlebih dahulu.
Alangkah sepelenya dunia ini saudara. Dan betapa besar apa yang akan kita hadapi dalam penghakiman nanti setelah kita meninggal. Makanya kita harus perlu memperhatikan bagaimana cara hidup kita saudara. Kesedihan orang atas kepergianmu ada 3 macam saudara. Yang pertama, orang yang mengenalmu sepintas mereka akan mengatakan kasihan. Sebatas itu aja. Setelah itu mereka tidak memikirkanmu. Mereka tidak pernah akan menaruhmu dalam pikiran mereka. Sia-sia itu, percuma. Lalu teman dan sahabatmu akan bersedih beberapa saat atau mungkin beberapa hari. Kemudian mereka kembali pada rutinitas dan canda tahu mereka seperti biasanya. Karena toh tidak artinya mengingat-ingatmu lagi karena engkau sudah mati. Begitu saudara. Mari kita perhatikan ini. Kesedihan mendalam mungkin ada di rumahmu ketika engkau meninggal. Ada di tengah-tengah keluargamu. Mereka akan bersedih mungkin sepekan, 1-2 bulan, atau mungkin 1 tahun. Bolehlah mereka bersedih sepanjang 1 tahun. Tetapi setelah itu kemudian mereka akan meletakkanmu dalam album kenangan. Karena tidak mungkin mereka akan terus bersedih karena engkau mati. Tidak mungkin saudara. Itu yang kita dapatkan. Demikianlah kisahmu di antara manusia telah berakhir. Anda hanya tinggal album kenangan bagi yang masih hidup di belakang. Tinggal album kenangan saudara. Oleh karena itu kita perlu sadar, telah lepas dari dirimu kecantikanmu. Jangan bangga karena engkau cantik. Karena ketika engkau mati kecantikan itu akan lepas. Ketampananmu, jangan engkau membanggakan ketampanan dalam hidup ini saudara. Hartamu, jangan banggakan itu selama engkau hidup. Kesehatanmu, anak cucumu, rumahmu, istri, suamimu dan seterusnya. Semua itu anugerah. Jangan karena semua itu engkau sombong. Jangan membanggakan itu. Bersyukurlah engkau cantik, tampan, ya, kaya dan segala macam. Bersyukurlah. Jangan engkau banggakan itu. Kehidupanmu yang sesungguhnya justru baru dimulai setelah kematianmu. Bersama sesuatu yang nyata, yaitu alam keabadian, surga atau neraka yang mengerikan, yang abadi sampai selama-lamanya, kekal. Tetapi itu nyata saudara, bukan mimpi, bukan hayalan. Di sana kita sedang diperhadapkan dengan pengadilan kekal dari Tuhan. Sambil melakukan kewajibanmu di hari ini, saya ingin mengatakan saudara, ingatlah bahwa seluruh umat manusia adalah seperti rumput, termasuk saya dan saudara. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembusnya dengan napasnya, sesungguhnya bangsa itu, kita semua adalah seperti rumput itu saudaraku. Mari kita renungkan itu. Apalah arti hidup yang kita banggakan? Tidak ada. Ketika napas kita telah lepas, semua itu tidak berguna bagi kita lagi. Demikian kiranya renungan inspirasi ini saudara membantu kita lebih bijak menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana pemazmur selalu berdoa dan berkata, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Baiklah ini menjadi doa kita. Karena orang bijak berkata saudara, bukanlah hanya hidup yang perlu kita pikirkan, tetapi bagaimana cara kita hiduplah yang perlu kita perhatikan. Itu yang perlu. Bagaimana cara kita hidup? Apakah hidup kita benar-benar telah bermanfaat, berarti bagi Tuhan dan memuliakan Tuhan? Atau hanya untuk mencari kebanggaan-kebanggaan pribadi kita sendiri? Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada arti semuanya itu. Ketika napasmu telah lepas, semua itu pun telah lepas daripadamu. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum mengakhiri semua ini, saya akan menutup juga di dalam doa. Buka hatimu, biarlah itu menjadi sebuah perenungan yang perlu kita pikirkan setiap saat. Bahwa setiap saat, ya kita harus selalu diberi pengertian bahwa ketika kita mau meninggalkan dunia ini, lepas dari dunia, semua itu akan menjadi sebuah yang sia-sia. Jangan terikat dengan apa yang membanggakan oleh dunia, tetapi arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia akan membawa engkau menikmati kekekalan bersama dengan Dia di surga. Kita berdoa saudara. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh menyapa kami di pagi ini. Berkati setiap kami mendengarkan renungan ini. Bantu kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman
Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat berikan kelegaan. Biar setiap kami hari ini boleh mengalami kebaikan-Mu, berkat-Mu, dan sukacita daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Akhirnya saudara, saya ingin mengatakan tetaplah semangat, jadilah kuat, dan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, biar Tuhan menyertai saudara mengerjakannya, sehingga semuanya itu diberkati untuk menyatakan kasih-Nya kepada saudara. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, ingin menyampaikan kepada saudara, sekiranya saudara mempunyai beban yang berat dan ingin didoakan, kami bersedia untuk mendoakan saudara. Hubungi kami melalui telepon yang tertera di layar saudara. Kami akan selalu berdoakan saudara. Bisa share melalui WA dan juga dihubungi langsung melalui handphone. Akhirnya saya menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara dimanapun mendengarkan renungan ini. Shalom saudara.